daerah itu sesuai dengan RT/RW dan master plan kita itu sudah masuk dalam ibu kota dan perkotaan. Ya, sehingga yang kemarin HGU sudah selesai 57 tahun. Ya, kita minta untuk segera diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang jadi dimungkinkan agar itu dibangun ibu kota. Nah, ibu kota. Karena memang satu-satunya daerah yang tidak punya ibu kotanya Kabupaten Kupang, dan ini kita sangat harapkan ya ini ada persetujuan dari Pak Menteri untuk sekiranya sudah pada tahap akhir untuk penandatanganan Pak Menteri yang kami sampaikan untuk, tapi kita sudah sepakat nanti ya kita 50-50 untuk peruntukannya untuk wilayah kota. Dalam waktu dekat ini, Bu? Iya, dalam waktu dekat. Tergantung surat yang kami kirimkan. Kalau hari ini surat kami kirimkan, berarti prosesnya cepat. Dan kita yakin bahwa dalam waktu dekat pasti kita ajukan anggaran ke Pak Presiden untuk segera dibentuk yang namanya Ibu Kota Kabupaten Kupang. Dan juga saya menyampaikan ini adalah persoalan KIB Bolok yang selama ini menjadi persoalan luar biasa masyarakat yang sudah ratusan tahun tinggal di sana, tetapi sejak tahun 95 dengan adanya penetapan daerah tersebut menjadi kawasan industri, sehingga menyusahkan seluruh masyarakat yang ada di sana untuk tidak diterbitkannya sertifikat, dan ini menjadi suatu persoalan sosial yang terjadi, dan ini sangat berdampak, sehingga tadi saya sampaikan kepada Pak Menteri dan Pak Gubernur untuk ini diselesaikan secara baik. Yang mana yang menjadi kawasan industri dikembalikan ke kawasan industri, tetapi yang mana yang menjadi hak rakyat dikembalikan kepada rakyat supaya masyarakat bisa mengurus hak kepemilikan ya, dalam bentuk sertifikat. Sekaligus juga ada hal yang saya sampaikan terhadap persoalan warga baru, warga ekstrim yang sudah menetap di Indonesia atau di Kabupaten Kupang sudah 28 tahun, yang sampai sekarang kan bagi kami ini negara kurang hadir, sehingga permasalahan ini kan belum selesai sampai hari ini. Sehingga ini kita sampaikan bahwa ada ketersediaan tanah milik pemerintah yang hari ini tidak terpakai. Saya sudah minta supaya agar ini juga dibagi-bagikan kepada masyarakat yang ada, supaya mereka ada suatu kepastian tinggal dan memiliki hak milik yang diberikan oleh negara, dan ini dalam rangka solusi untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan yang terjadi selama 28 tahun yang ada di ini. Dan ini kita sudah suarakan untuk sekiranya Pak Menteri menyetujui dan Pak Gubernur, karena ada tanah milik Pemprov yang ada di sana yang saya pikir tidak digunakan, yang sudah ditempati warga X, tim-tim, biar ini dibagi kepada mereka supaya mereka memiliki hak yang diberikan oleh negara. Bapak, kalau rakyat yang masih menempati kawasan hutan itu Bapak seperti apa? Itu yang saya sudah sampaikan juga. Karena arahan Pak Presiden itu jelas. Bahwa dalam setiap pertemuan Pak Presiden mengatakan bahwa sekiranya ada masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lebih dari 20 tahun dan ini ya segera diberikan sertifikat sesuai dengan usulan yang disampaikan oleh masyarakat ya, seperti itu. Ya, jadi itu kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Pak Presiden melalui undang-undang itu yang mesti untuk ditindaklanjuti. Karena kita tahu bersama bahwa hari ini ya banyak masyarakat yang masih tinggal di kawasan-kawasan. Ya. Dan juga saya tadi mempersoalkan bagaimana keberadaan masyarakat yang sudah bersertifikat tapi masuk dalam kawasan. Saya tanya bahwa apakah sertifikat ini keluar duluan sebelum penetapan atau penetapan duluan baru sertifikat keluar. Ya, sehingga ini saya pikir ini perlu dikelirkan sehingga tidak ada masyarakat yang dikorbankan. Solusi terakhir sebagai Bupati Kupang Apa solusi? untuk masyarakat yang tinggal di hutan itu bagaimana kira-kira? Yang tinggal di jangan bilang di hutan, di kawasan. Di kawasan hutan. Ya, solusinya adalah bagaimana mengajukan permohonan, ya, termasuk kami pemerintah mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan untuk segera ini dibebaskan untuk menjadi kawasan pemukiman dan diperuntukkan untuk masyarakat dan diberikan hak kepemilikan dalam bentuk sertifikat. Tetap diusahakan oleh Bupati Kupang. Ya, kita akan berusaha untuk rakyat karena kami dipilih oleh rakyat. Oke, terima kasih. Pak Bupati, soal rencana DOP itu bagaimana? Dok, hari ini kita ada pertemuan dengan panitia di Departemen Info, saya ada undang. Yang pasti kita masih tetap mengikuti arahan daripada keputusan Presiden tentang moratorium. Yang pasti kita, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kami terus mengurus syarat-syarat yang harus dipenuhi. Karena sekiranya suatu saat ada kebijakan negara untuk
dilakukan di apa? Dicabut kembali moratorium dan diberikan kesempatan untuk daerah-daerah yang sudah mempersiapkan diri untuk DOP ini. Ya, kami salah satu daerah yaitu Kabupaten Kupang yang sudah mempersiapkan secara baik untuk pemekaran FOA. Ya, secara syarat kami sudah penuhi ya hampir 100%. Tetapi ini kami terus kerjakan. Kami tidak melihat ada moratorium. Tapi ini kebutuhan rakyat. Ini harapan rakyat bahwa daerah-daerah yang sampai hari ini tidak tersentuh, kurang tersentuh pelayanannya dan anggarannya oleh pemerintah pusat maupun daerah, ya. Dan mereka sudah memenuhi syarat. Ya. Ini dipertimbangkan untuk menjadi daerah otonom. Kabupaten